Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai, saya Rahma dari SMAN 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Proses pengambilan keputusan, demonstrasi kontekstual 3.1. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Analisa wawancara dilakukan kepada Bapak Mardanis Darasan SPD, Kepala Sekolah SMA 1 Bonjol, Bapak Yuli Sandra SPD, Kepala Sekolah SMPN 2 Bonjol, dan Bapak Neldi Miswar SPD, Kepala Sekolah SMPN 1 Bonjol. Wawancara yang pertama dengan Bapak Mardanis Darasan, Kepala SMAN 1 Bonjol. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelum mengambil keputusan, kita perlu melihat sejauh mana efek yang ditimbulkan dari keputusan tersebut jika dilaksanakan. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita dapat meninjau mana pilihan yang lebih besar manfaatnya bagi sekolah dengan catatan kita tetap mencarikan solusi lain agar pilihan yang lain tidak terabaikan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, perlu kita identifikasi dulu jenis permasalahan tersebut. Jika melanggar nilai moral, agama dan perbuatan asusila tentu tidak dapat ditolerir. Namun, jika permasalahan yang berhubungan dengan keberpihakan pada murid, maka perlu ditinjau ulang. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seorang pimpinan akan memiliki pengawasan yang disebut waskat atau pengawasan melekat, yang mana seorang pemimpin harus melakukan pengawasan ke diri sendiri dulu agar dapat menentukan keputusan dengan efektif. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan tentunya pasti ada, bisa dari berbagai pandangan beberapa pihak seperti guru, masyarakat, siswa, dan lain-lain. Namun kita perlu mengidentifikasi kembali apakah masalah tersebut ringan, sedang, atau berat. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kita perlu meninjau masalah ini kategori yang mana dulu. Jika masuk kategori berat, maka harus diselesaikan secepatnya sebelum masalah tersebut melebar menjadi besar. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempengaruhi seorang pimpinan dalam mengambil keputusan adalah jam terbangnya dalam mengatasi masalah. Sehingga semakin banyak masalah yang dihadapi, maka semakin matang dalam memutuskan kebijakan. Pertanyaan yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Untuk dapat memimpin suatu satuan pendidikan atau organisasi, kita membutuhkan kiat-kiat tertentu untuk merangkul seluruh stakeholder sekolah dalam menyukseskan visi, misi, dan kebijakan atau oleh pimpinan di unit kerja. Wawancara yang kedua dengan Bapak Yuli Sandra, Kepala SMPN 2 Bonjol. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi, kita perlu melihat dulu aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang dialami. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam memutuskan suatu kebijakan untuk sebuah kasus, perlu kita diskusikan bersama dengan Dewan Guru, kemudian
Kemudian kita juga meninjau keputusan terbaik apa yang tidak akan merugikan murid, tapi kita juga tidak melupakan aturan yang berlaku. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kita dapat melakukan langkah yang dapat mendatangkan win-win solution bagi sekolah maupun murid, yaitu dengan mencarikan solusi untuk kedua hal yang bertentangan tersebut. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika kita dapat memutuskan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang mana tetap berpihak pada murid dan tetap pada aturan, maka hal tersebut dapat berjalan efektif bagi kedua belah pihak. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi adalah adanya pendapat tidak setuju dari pihak lain untuk win-win solution tersebut. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Secara terjadwal mungkin tidak, namun sebelum masalah tersebut menjadi bola api tentu secepatnya perlu diselesaikan. Selain itu perlu tindakan yang dapat meminimalisir kasus tersebut agar dapat terjadi kembali. Permasalahan-permasalahan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis seperti yang dituangkan dalam KOSP. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita perlu menjaga hubungan keharmonisan dengan guru, karena keputusan yang akan diambil akan menjadi keputusan bersama, sehingga dengan modal tersebut kita tidak akan banyak menemukan kendala-kendala dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Hal-hal kecil tentu menjadi pembelajaran, seperti kondisi zaman murid kita sekarang yang jauh berbeda dari zaman kita. Maka kita perlu memposisikan, membersamai, membuat murid merasa aman dan berpihak kepada murid agar mereka tidak merasa tertekan dan dapat mengembangkan potensi mereka. Wawancara yang ketiga dengan Bapak Nerdi Miswar, Kepala SMPN 1 Bonjol. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Perlu adanya tinjauan apa yang menjadi sumber masalah, kemudian kapan dan apa dampak dari masalah tersebut. Selain itu juga perlu memperhatikan pengaruh dari keputusan jika diambil. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila ada dua hal yang bertentangan namun sama-sama benar, maka kita perlu lihat pengaruh atau efeknya baik positif maupun negatif dari keputusan masing-masing nilai tersebut jika dilakukan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah pertama adalah meminta pendapat dari semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut, kemudian perlu dibandingkan juga dengan hukum atau aturan yang berlaku. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa cara efektif dalam memutuskan suatu masalah adalah dengan menyelaraskan dengan kekeluargaan, agama, dan budaya, diutamakan kemufakatan dalam memutuskan masalah. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pandangan yang saling berbeda dari semua elemen yang bersinggungan dengan masalah tersebut menjadi tantangan dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung dari bentuk kerumitan masalah. Jika rumit dan dikhawatirkan adanya benturan, maka perlu teknik pendekatan pada masing-masing pihak di waktu yang berbeda. Namun jika tidak terlalu rumit, maka dapat disatukan dalam satu waktu untuk menyelesaikannya. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan
keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Pengalaman dari seseorang saat menghadapi masalah baik itu di masyarakat, rumah, dan keluarga menjadi salah satu faktor yang membuat ia bijak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil adalah tidak mengedepankan egoisme baik terhadap masalah yang dihadapi maupun rekan-rekan yang terlibat dalam mengambil keputusan. Tidak ada kusui dan tidak selesai, tidak ada karwananan, tidak kejadian. Artinya, tidak ada kusut yang tak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jadi. Refleksi hasil wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai telah mampu membedakan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, serta bagaimana membuat keputusannya. Hal menarik yang saya dapatkan adalah bahwasanya kepala sekolah telah menjalankan beberapa dari 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, meskipun belum tergambar secara jelas 3 prinsip dan 4 paradigma dari dilema etika. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara bersama kepala sekolah tadi, terdapat kesamaan antara mereka bahwasanya yang menjadi faktor kemudahan dalam mengambil keputusan adalah pengalaman dalam menghadapi masalah. Selain itu, seorang kepala sekolah mengungkapkan bahwa perlunya suatu keputusan yang berpihak kepada murid. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur keefektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dari masing-masing pimpinan sekolah tersebut adalah untuk saling menguatkan kekuatan bersama dalam lingkungan sekolah, karena keputusan dapat diambil secara mudah jika saling mendukung. Dalam menentukan efektivitas keputusan, tentu perlu adanya tinjauan atau refleksi atas kebijakan yang diambil. Apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak? Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan mencoba menerapkannya dengan memandang 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan saat menghadapi suatu kasus. Dengan banyak belajar dari berbagai pengalaman serta kasus yang dihadapi bersama kolega, guru, atau murid. Tentu perlu adanya pendekatan dan rasa kekeluargaan yang nyaman terlebih dahulu antar sesama. Makan selasih bersama Bunda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.